Halo, Detektif Movie di sini. Hari ini saya akan mengulas sebuah film trailer sci-fi yang dirilis pada tahun 2017 yang berjudul Lucid Dream. Film ini mengisahkan perjalanan seorang ayah yang berusaha mencari anaknya yang telah menghilang. Setelah menjalankan penyelidikan selama 3 tahun penuh, ia tetap tidak berhasil menemukan jejak mengenai keberadaan anaknya. Walaupun begitu, ia mulai mendapatkan beberapa petunjuk setelah mencoba metode baru yang baru saja dikembangkan, di mana ia dapat masuk ke dalam kenangan masa lalunya melalui mimpi. Mampukah ia mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya? Mari kita cari tahu bersama-sama. Film ini bermula dengan tokoh utama yang bernama Dae-ho. Dia seorang wartawan. Ia sering terlibat dalam permasalahan karena kecenderungan mengungkapkan skandal-skandal yang melibatkan orang-orang berpengaruh. Ia tidak peduli dengan resiko yang akan dihadapinya karena ia melakukannya untuk keadilan. Suatu hari, ia akan menghabiskan waktu di taman hiburan bersama putranya. Selama ini, ia tidak memiliki banyak waktu untuk bersama anaknya karena pekerjaannya yang sibuk. Ketika mereka berada di rumah, ia mengetahui bahwa tangan putranya mengalami luka. Ia pun menanyakan penyebabnya kepada pengasuh anaknya. Dia sangat marah karena putranya seharusnya tidak mengalami luka tersebut. Setelah itu, mereka berdua berangkat ke taman hiburan dan menikmati berbagai wahana. Saat menonton pertunjukan di taman hiburan, seorang fotografer mengambil foto mereka secara sembunyi-sembunyi. Menyadari kelakuan yang mencurigakan ini, serta mempertimbangkan statusnya sebagai wartawan yang memiliki banyak musuh, Dae-ho mendekati fotografer tersebut dan bertanya alasan mengapa ia mengambil foto mereka secara diam-diam. Sang fotografer mengungkapkan bahwa ia terharu dengan hubungan antara Dae-ho dan putranya, dan itulah sebabnya ia mengambil foto tersebut. Fotografer tersebut bahkan menawarkan untuk mengirimkan foto-foto tersebut melalui email, dan Dae-ho pun menyetujuinya. Setelah peristiwa tersebut, Dae-ho mulai meningkatkan kewaspadaannya terhadap orang-orang di sekitarnya. Ketika ia membeli makanan untuk putranya di sebuah kios, ia tidak sengaja berbenturan dengan seorang yang tidak ia kenal. Perhatiannya sempat tertuju pada orang tidak dikenal itu. Namun tiba-tiba, ia menyadari bahwa putranya tidak berada di sampingnya. Keadaan ini membuatnya panik dan Dae-ho mulai mencari kemana-mana. Beberapa saat kemudian, dia berhasil menemukan putranya duduk di dekat air mancur. Dae-ho mendekati dan menanyakan kenapa anaknya itu berada di sana. Ternyata putranya merasa sedih karena ibunya telah pergi ke Amerika, sehingga ia tidak dapat bertemu dengannya lagi. Dalam momen tersebut, ia meminta ayahnya berjanji untuk tidak meninggalkan seperti ibunya. Dae-ho pun menerima janji tersebut. Kemudian putranya menginginkan naik kuda-kudaan. Dae-ho mengawasi dari luar pagar dan merekam momen tersebut. Namun setelah beberapa putaran, Dae-ho menyadari bahwa putranya tiba-tiba menghilang. Ia panik dan segera mulai mencari putranya. Dalam upayanya mencari, ia tiba-tiba merasa lemas dan menyadari bahwa ia telah tertusuk jarum. Meskipun berusaha keras untuk tetap sadar, ia akhirnya kehilangan kesadaran. Yang terakhir ia ingat adalah putranya diambil oleh orang lain. 3 tahun telah berlalu, Dae-ho belum menemukan putranya. Dia juga tidak pernah menyerah dalam upayanya mencari putranya. Meskipun telah mengumpulkan sejumlah foto dan mencari bantuan dari seorang detektif bernama Song, ia tetap tidak berhasil menemukan petunjuk mengenai keberadaan anaknya. Suatu hari, tanpa sengaja, Dae-ho menemukan informasi tentang mimpi jernih. Konsep ini dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk mengulang kenangan dalam mimpi dengan sangat detail. Berita yang ditemukan mengungkapkan bahwa pelaku suatu kejadian di negara lain dapat diidentifikasi melalui mimpi jernih. Temuan ini berasal dari seorang teman Dae-ho yang bernama So-hyun. Dia seorang dokter.
Daiho tertarik dengan metode ini dan segera menghubungi Sohyun. Awalnya, Sohyun enggan menggunakan metode ini pada Daiho karena takut akan efek sampingnya. Akhirnya, ia setuju karena Daiho yakin ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan petunjuk. Setelah sepakat, Sohyun menjelaskan bagaimana mimpi jernih bekerja. Waktu maksimum yang dapat dihabiskan dalam mimpi jernih adalah 10 menit. Bedanya dengan dunia nyata adalah jarum detik dalam mimpi tidak bergerak. Untuk keluar dari mimpi, pengguna harus menekan tombol yang telah disediakan. Setelah memahami petunjuk ini, Daiho menjalani proses penyuntikan untuk masuk ke dalam mimpi jernih. Setelah beberapa saat, ia berhasil memasuki dunia dalam mimpinya. Meski perlu penyesuaian, ia berhasil kembali ke kenangan di taman hiburan bersama putranya. Ia mengulang kembali peristiwa-peristiwa dan mengamati detail-detail serta orang-orang di sekitarnya. Di tengah-tengah observasi, ia melihat wajah seorang pria yang tidak dikenalinya. Ia merasa ada yang mencurigakan dari pria tersebut. Daiho pun mengikuti pria tersebut. Daiho bingung mengapa ia keluar dari mimpi sebelum waktunya tanpa menekan tombol keluar. Sohyun bertanya, apakah ia melakukan hal yang di luar alur kenangan asli? Daiho mengakui bahwa ia mencoba mengejar pria yang mencurigakan dan memberikan ciri-cirinya kepada Sohyun. Dalam responnya, Sohyun memberikan gambar wajah berdasarkan ciri-ciri yang Daiho jelaskan. Dan Daiho mengenali pria tersebut dari gambar itu. Sohyun mengatakan bahwa pria tersebut muncul dalam mimpi jernih semua orang dan menyarankan agar Daiho tidak terlalu fokus pada hal itu. Meski begitu, Daiho meminta Sohyun untuk menyuntikkan cairan mimpi jernih sekali lagi agar ia dapat melanjutkan penyelidikan. Melalui serangkaian mimpi jernih, Daiho mengumpulkan petunjuk bahwa penculik putranya memiliki tato khusus di tangan kanan. Sejak saat itu, ia terus mencoba menggali petunjuk dari mimpi jernih, dan hasilnya ia sampaikan kepada Song. Bersama-sama mereka berusaha menghubungkan semua petunjuk dan informasi baru yang mereka dapatkan setiap harinya. Dalam upaya ini, Daiho bahkan meminta penjaga burger untuk mengalami mimpi jernih. Karena ia melihat pria bertato pernah membeli makanan di tempat tersebut saat putranya hilang. Но его кепка закрывала ему лицо. Счетчик кредитных карт. Petunjuk-petunjuk ini membantu mereka mengidentifikasi dua tersangka, Yo yang menusuk jarum dan Choi yang memiliki tato di tangannya. Dengan perkembangan ini, harapan Daiho untuk menemukan putranya semakin kuat dari hari ke hari. Namun, ada kendala yang mulai muncul. Ketika salah satu polisi menginformasikan bahwa Choi mengalami kecelakaan mobil 2 tahun yang lalu dan masih berada dalam kondisi koma di rumah sakit hingga saat ini. Keadaannya tidak membaik dan ia bisa meninggal kapan saja. Hal itu membuat mereka kesulitan mendapatkan informasi darinya. Beberapa hari kemudian, setelah Daiho melakukan penyelidikan di kantor polisi, ia melihat detektif tersebut tengah berbicara dengan seseorang melalui telepon, yang kemudian ia sadari adalah putrinya. Setelah itu, Daiho memberitahu Song bahwa ia akan meninggalkan kantor karena ada urusan yang harus ia selesaikan. Namun, Daiho sebenarnya pergi menemui seorang detektif swasta bernama Kang dan memintanya untuk membantu dalam mencari Yo. Bersamaan dengan itu, ternyata Daiho diawasi oleh seorang pria tak dikenal ketika ia mengunjungi tempat Kang. Keesokan harinya, Kang memberitahu bahwa Yo berada di bandara dan bermaksud pindah ke tempat lain. Maka Daiho bergegas ke bandara dengan harapan menangkapnya sebelum ia terbang. Ia segera menghubungi Song dan memberitahu bahwa ia berhasil menemukan Yo. Tanpa ragu,
Daiho melakukan pencarian intensif di bandara hingga ia mencurigai seorang pria berpakaian hitam yang masuk ke dalam toilet. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti pria itu dan membuka pintu toilet satu persatu. Namun, Yo ternyata telah mengganti pakaian dan melarikan diri. Daiho berlari keluar dari toilet dan mengejar pria itu hingga ke arah parkir mobil. Akhirnya, ia berhasil menangkapnya dan dengan penuh kegelisahan, ia menanyakan tentang keberadaan putranya. Hyo mengaku tidak tahu apa-apa mengenai anak Daiho dan menyiratkan bahwa mungkin putranya sudah tidak ada lagi. Informasi tersebut membuat Daiho terkejut dan enggan mempercayainya. Saat itu, Song tiba dan berhasil menangkap Yo. Sejak putranya diculik, Daiho tetap percaya bahwa ada seseorang yang membenci dirinya dan mungkin telah melakukan tindakan kejahatan. Kemudian, Song mengajak Daiho minum di sebuah warung kecil. Song menceritakan tentang putranya yang menderita penyakit jantung sejak lahir. Kondisi itu membuatnya tidak dapat berbicara seperti anak-anak lain. Usia putrinya sama dengan putra Daiho. Song mencoba menghibur Daiho dengan memastikan bahwa ia akan terus mencari putranya hingga ditemukan. Suatu hari, kabar buruk kembali datang. Daiho mendapatkan panggilan dari petugas polisi yang memberitahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Yo di dalam selnya. Song menyadari bahwa ada peran orang dalam di balik insiden tersebut. Daiho merasa sangat frustasi karena ia telah kehilangan petunjuk penting. Kemudian, ia melihat seseorang yang penting dan dijaga ketat oleh pengawal. Orang tersebut adalah Ketua Jo. Ia menanyakan kepada Hyun alasan kehadirannya di sana. Ternyata, Ketua Jo juga menjalani prosedur mimpi bersama untuk berbicara dengan anaknya yang meninggal karena kecelakaan mobil. Hyun merasa curiga. Apakah Daiho adalah salah satu musuh Ketua Jo? Mengingat pekerjaan Daiho sebagai wartawan, namun Daiho menjelaskan bahwa ia tidak memiliki masalah pribadi dengan Ketua Jo. Atas ucapan Hyun itu, kini Daiho mulai ragu dengan Ketua Jo. Untuk memastikan kecurigaannya, Daiho mengunjungi temannya dan mencari informasi tentang Ketua Jo. Temannya menyampaikan bahwa meskipun ia tidak punya masalah dengan Ketua Jo, ia mengungkapkan skandal kriminal yang melibatkan anaknya. Setelah itu, temannya mengungkapkan bahwa anak Ketua Jo meninggal karena kecelakaan mobil dan kekurangan transfusi darah. Golongan darah anak itu sangat langka. Hanya 20 orang di Korea yang memiliki golongan darah serupa. Daiho kaget karena golongan darah anaknya juga termasuk dalam 20 orang tersebut. Dalam pikirannya, Daiho mulai mencurigai bahwa Ketua Jo ingin membalas dendam atas kematian anaknya. Kemudian Daiho mengikuti Ketua Jo ke perusahaannya, dan di sanalah segala sesuatu terungkap. Di luar dugaan, di tempat itu, Daiho justru bertemu dengan pria misterius yang pernah ia lihat dalam mimpi pertamanya. Orang tersebut ternyata bernama Kwon. Kwon menjelaskan bahwa ia benar-benar memasuki mimpi Daiho dengan berbagai gelombang mimpi. Artinya, mereka memiliki frekuensi gelombang mimpi yang sama. Setelah percakapan ini, Daiho mendapat ide untuk memasuki mimpi Choi untuk mendapatkan gambaran dari perspektifnya. Kwon setuju untuk membantu dan mereka mulai merencanakan berbagai mimpi. Setelah berhasil memasuki mimpi Choi, Daiho mencari petunjuk. Ia menemukan daftar nama orang dengan golongan darah langka. Daiho berusaha mengingat semua nama yang ada di daftar tersebut. Ia juga menyaksikan bagaimana Choi terlibat dalam kecelakaan mobil di dalam mimpi. Ia melihat nomor plat mobil yang memicu kecelakaan itu. Setelah ia terbangun, Daiho langsung bertemu dengan Kang untuk meminta bantuannya mengidentifikasi pemilik mobil tersebut. Ia juga mengunjungi kantor polisi untuk melaporkan temuannya kepada Song. Dengan tambahan informasi ini, seakan Daiho mulai berhasil menyusun puzzle.
Kemudian ia mendapat informasi tentang seorang pasien bernama Sojin. Ia pergi ke rumah sakit di mana pasien tersebut dirawat. Daeho masuk ke kamar Sojin dan berbicara dengan perawat tentang keadaannya. Perawat menceritakan bahwa Sojin menderita penyakit jantung sejak lahir. Di saat yang sama, Kang menelpon Daeho dengan berita bahwa ia berhasil menemukan pemilik mobil tersebut. Ternyata, pelakunya sepanjang waktu adalah detektif Song. Ia menculik putra Daeho untuk mendapatkan jantungnya, guna menyelamatkan nyawa putrinya, karena keduanya memiliki golongan darah langka yang sama. Daeho langsung menuju mobilnya, tanpa sadar bahwa Song telah bersembunyi di dalamnya, siap menculiknya. Song membawa Daeho ke tepi danau dan mengakui bahwa putranya masih hidup. Ia juga tidak tahu di mana anak Daeho berada, karena sebenarnya Choi menyembunyikan tanpa memberitahu setelah menculiknya. Choi kemudian kabur setelah Song mengejarnya hingga Choi mengalami kecelakaan mobil. Song hampir saja membunuh Daeho dengan menjatuhkannya ke danau, tetapi Kang datang untuk menyelamatkannya. Song kemudian mendatangi Kwon dan memaksanya untuk mengatur mimpi bersama dengan Choi. Daeho melakukan hal yang sama dengan bantuan Hyun. Mereka bertemu dalam mimpi bersama Choi dan berjuang untuk mendapatkan informasi lokasi putranya. Setelah perjuangan yang berat, Daeho berhasil mengalahkan Song dan mendapatkan informasi tentang lokasi putranya sebelum Choi meninggal. Song akhirnya meminta maaf kepada putrinya karena gagal menyelamatkannya. Kisah ini mencapai puncaknya dengan Daeho akhirnya dipertemukan kembali dengan putranya setelah 3 tahun berpisah. Daeho membawanya keluar dari gereja Katolik Namhae dan bersama-sama mereka memulai kehidupan kembali. Konfrontasi dengan masalah adalah hal yang tak terhindarkan. Meskipun menghadapi masalah adalah tanggung jawab pribadi, itu tidak seharusnya dilakukan dengan merugikan orang lain atau menempatkan mereka dalam bahaya. Namun, apakah Anda percaya bahwa tindakan detektif Song menculik anak Daeho untuk menyelamatkan anaknya adalah tindakan yang dibenarkan? Silahkan berikan pandangan Anda dalam komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.